So, what do you guys want to talk about? Ferrari bang. Iya, buset dah kali ini. Oke, jadi ada orang yang komen kemarin di video gue kalau bahas kelucuan Ferrari itu perlu dijadikan satu video karena emang layaknya jadi satu video ya. Jadi oke, tantangan ini akan gue terima dan mari kita bahas kelucuan tim kesayangan kita semua ini yang kembali kumat dan menghibur sekaligus buat tifosi mempertanyakan tujuan hidup mereka di dunia ini. Jadi pas testing sebenarnya udah banyak tuh tifosi yang rada pesimis apalagi setelah melihat long run pace McLaren tuh kayak gimana. Brutal cuy. Lalu body language pembalap mereka juga sedikit dipertanyakan ya, kayak rasa nggak ada PD-nya sama sekali gitu ya. Tapi gue ngerasa kalau mobil mereka belum kelihatan hasilnya ya wajar aja karena mobil ini benar-benar berbeda banget dari musim lalu. Khususnya di suspensi mereka yang sudah pindah dari push rod ke pull rod. Lalu Lewis juga masih adaptasi dengan mobil Ferrari ini. Ingat, ini mobil non-Mercedes pertama dia di F1, jadi segala aspek dia harus adaptasi lagi gitu. Jadi gue expect dia nggak akan langsung nantang Charles banget, apalagi untuk kemenangan ya. Dan ya ucapan itu tentu tidak akan membuat Coach Oliver bangga. We don't care. Let me tell you, we don't care. Perbaiki gue kalau salah ya, tapi itu kayaknya ucapan Colt LH44 pertama gue di 2025. Nah, udah lama juga tuh gue nggak nge-piss off kubu tersebut ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada sedikit pesimis atau testing, tapi ya ini kan baru satu track ya. Siapa tahu di track lain bisa lebih bagus. Contohnya ya ini nih, Albert Park ya kan. Datanglah Australian Grand Prix. Hari Jumat, mereka terlihat oke, solid. Di FP2, Charles mampu menjadi yang tercepat. Dan mereka akan diprediksi sebagai tim tercepat kedua di weekend itu, setelah 2 free practice tersebut. Namun, Lewis masih rada struggling mencari balance yang tepat di 2 sesi tersebut. Rada susah belok juga dia kayak Ducati sebelum era 2020-an. Tapi overall, oke lah di hari Jumat. Cukup meyakinkan. Nah, tibalah hari Sabtu dan tiba-tiba terjadi perubahan. Bukan yang bagus tapi. Kedua pembalap malah struggling secara tiba-tiba dan menurut teori Roger 2019, jika kedua pembalap merasa tidak nyaman di FP3 sebelum qualifying, tibalah qualifying dan kekhawatiran tifosi menjadi kenyataan. Kedua pembalap sama sekali no pace dan hanya mau finish di posisi ke-7 dan posisi ke-8. Bahkan Lewis juga sempat spin di Q2. Aduh, dipatatin belip sama Racing Bulls pula ya kan. Tapi tenang, gue punya cocok logi nih. Jadi musim lalu, 2 McLaren juga qualified di posisi ke-7 dan posisi ke-8. Dan lihat apa yang terjadi di akhir musim itu. Yep, juara dunia, konstruktor. Jadi bukan bagaimana Anda mengawali musim F1, tapi bagaimana Anda mengakhirinya. Apakah Ferrari bisa melakukan itu? Ya, itu gue nggak tahu. Tapi gue penasaran sih, kenapa kok bisa jadi kayak gini ya? Nah, gue mendapatkan jawabannya dari suatu media yang mengatakan kalau Ferrari itu menggunakan setup wet race, jadi ya masuk akal. Hah? Gimana? Jadi gini, setelah sesi qualifying, semua mobil tuh harus ada di park fermé atau closed park artinya, atau park tertutup di bahasa ya. Menurut teori Saipul 2019, ketika mobil sudah di park fermé, mobilnya itu udah nggak bisa diotak-atik oleh mekanik dan lain-lain. Jadi itu udah nggak ada lagi tuh ganti setup atau apapun itu. Mobilnya nggak boleh disentuh sama sekali. Kalau ada otak-atik, pembalap itu harus mulai dari pit lane di balapan hari esoknya, seperti Oli dan Liam di balapan kemarin. Nah, di hari Minggu, balapan diprediksikan akan turun hujan tuh. Jadi itulah kenapa mereka memutuskan untuk menggunakan setup wet race ini. Jadi mereka incer race pace itu dibandingkan one lap pace. Ya itu katanya, tapi akankah berhasil? Nah, kabar baik, beneran hujan di minggunya. Dan bisakah dua pembalap tampil bagus dan naik posisi dengan setup ini? Awalnya terlihat meyakinkan dengan Charles naik beberapa posisi. Hal yang sama tidak bisa dikatakan ke Lewis yang terjebak ngelihat rear wheel Kraken itu. Tapi ya gimana ya, tidak ada yang bekerja sesuai ekspektasi di balapan ini untuk Ferrari gitu. Harusnya mereka kan di atas tuh dengan McLaren, tapi aduh malah di belakang ini kan. Ditambah interaksi tim radio mereka juga lucu-lucu di balapan ini asli. Oke lah, kita mulai dari Lewis sama Ricardo Adami dulu. Oke lah, ini tahun pertama mereka bekerja sama, jadi pasti ada rasa canggung sedikit, tapi yaudahlah. Tapi tetap lucu lihat interaksi mereka kemarin. Ricky ngasih tahu dia cara untuk dapetin power, dan Lewis reply, iya gue tahu, serahin aja ke gue.
Lalu Ricky beberapa detik kemudian mengulangi kalimat yang sama, dan Lewis juga tergelitik sedikit. Entahlah ini ada masalah dengan volume radio mereka apa gimana, tapi ya sedikit lawak gitu. Nah, tadi kita ke Charles dan Brian Bozzi, dan ini yang benar-benar nge-kill gue. Asli dah, di sini gue rasa humor gue langsung anjlok kayak hype fans Ozzy setelah liat Oscar ngebotol kemarin. Jadi Charles tuh ada lapor soal kebocoran. Brian nanya kebocoran apa. Charles jawab kebocoran air gitu, jadi basah kokpitnya. Dan Brian menjawab lagi dengan, mungkin karena itu air? Ya itu yang disebutin Bambang. Hei, ngakak sendiri gue dengar percakapan mereka itu. Memberikan gue sedikit PTSD dengan zaman Shafi dulu. Lalu tibalah momen strategi Ferrari Masterclass, di mana hujan turun menuju akhir-akhir balapan. Mereka gambling dengan menggunakan ban kering dengan harapan hujannya menghilang sesuai dengan prediksi forecast. Nyatanya hujan berjalan cukup deras dan lebih lama dari yang orang-orang pikir. Ferrari mencoba untuk gambling, stay out dengan durasi cukup lama. Tapi sayangnya, gamblingnya gagal di sini dan ini membuat mereka turun ke posisi terakhir top 10 setelah pit untuk ban Inter lagi. Oke lah, kalau kita bicarakan gambling, ya ini momen high risk high return aja gitu. Kalau berhasil ya returnnya tinggi, kalau gagal ya rugi juga main tinggi. Itulah kids kenapa kalian jangan main gambling dalam hidup. Kalau soal strategi Ferrari, ya paling ruginya ya poin besar hilang. Tapi setidaknya dengan heritage Ferrari, duit masih melimpah. Tapi kalau kalian main gambling di, ya you know lah, gue gak bisa sebut lah ya, kalian rugi duit dan gak makan kalian. Istilah damage limitation aja untuk Ferrari gitu. Kedua pembalap mampu naik beberapa posisi, tapi ya pada akhirnya mereka harus puas finish di posisi ke-8 dan posisi ke-10. Bahkan Oscar yang sudah nyaris DNF di balapan itu terjun ke posisi terakhir, masih bisa salip Lewis untuk posisi ke-9 di akhir-akhir. Nah ini yang bikin gue sedikit khawatir sama Ferrari musim ini. Bisa secepat itu Oscar di McLarennya menyalip Lewis walaupun udah kena cobaan besar sebelumnya. Walaupun cobaan Ferrari lebih besar sih. Ferrari sekarang berada di posisi ke-7 konstruktor dengan jumlah 5 poin. Dan ini fun fact, tim kayak Aston Martin dan Sauber pun yang diprediksi akan jadi tim terburuk musim ini termasuk gua, mereka mencetak poin lebih banyak dari Ferrari di balapan ini. Nah lucunya lagi, kedua tim itu hanya butuh satu pembalap untuk cetak poin yang mereka kumpulkan itu. Sementara Ferrari, 5 poin itu udah total dari 2 pembalap mereka. Tapi tetap gue rasa ini kombinasi dari seluruh kelawakan Ferrari di masa lalu kembali menjadi satu di balapan ini. Tapi gue rasa hal ini nggak akan lah terjadi terus-menerus untuk sisa balapan musim ini. Ya semoga lah enggak lah ya. Dan ingat, jangan langsung ngomong next year is our year. Mungkin kalau di 2010-an atau ya sebelum era COVID, ya gue akan bilang gitu. Tapi jika ada kita pelajari dari 2 tahun terakhir, apapun bisa berubah dengan cepat. Lihat McLaren di awal 2023 dan lihat mereka sekarang gimana. Lihat Red Bull 2023 dan lihat mereka sekarang di mana. Lihat Aston 2023 di mana dan lihat mereka sekarang. Bahkan kalau kita mau ngomong benar satu musimnya, lihat Alpine, tim kesayangan gua. Lihat mereka di awal 2024 dan lihat mereka sekarang. Sekarang tuh development bisa ngejar dengan cepet, tapi bisa juga kebalikannya. Namun ini bisa jadi salah juga karena fokus setiap tim pasti sedikit terbelah dengan fokus development musim ini dan mobil regulasi baru musim depan. Tapi yang jelas, tim mereka sekarang udah kayak dibelah-belah aja sih Ferrari ya. Hancur masa depan, hancur. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton. I'm Emma Watson. Thank you for watching.